dimanapun berada dan di seluruh Indonesia. Kita bertemu kembali pada podcast Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau di Pojok PKK. Luar biasa, kita sudah sampai pada episode yang kelima, Pancasila. Ya baik, sebelum kita memulai dan mengundang tamu istimewa kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa ya, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita tekan dulu tombol subscribe di bawah ini, kita kasih jempol yang cantik, dan tekan tombol loncengnya, share ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, agar Pojok PKK menjadi salah satu sarana edukasi dan sarana informasi. Baik, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Wakil Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Beliau juga merupakan dosen di beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Tanjung Pinang yang mengajar tentang ekonomi. Nah, apa yang akan kita bicarakan, yang akan kita perbincangkan, yang akan kita share kepada seluruh kader PKK, mari kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Afitri. Ya, dan salam buat seluruh PKK di wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia ya pada umumnya. Iya, beliau Ibu Marlia Sari Dewi. Beliau adalah salah satu penggiat atau pendamping UP2K. Iya. Ibu, apa sih UP2K? UP2K itu adalah merupakan usaha pengembangan pendapatan keluarga ya, artinya menjadikan keluarga di Kepri khususnya dan Indonesia itu adalah gerakan PKK ya, program yang didasarkan oleh Permendagri yang mana untuk meningkatkan ekonomi pendapatan keluarga ya. Nah, ini dimulai dari usaha-usaha kaum perempuan kan, kalau keluarga itu kan identiknya dengan ibu-ibu ya, Bu Fitri ya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita memberdayakan perempuan-perempuan yang ada ya, karena perempuan itu adalah kekuatan aset bangsa yang harus kita semua sadari ya, bahwa potensinya mereka itu perlu kita gali, perlu kita dorong. Nah, disinilah hadirnya PKK. Hadirnya PKK di sini membuat bagaimana perempuan itu tahu akan potensi yang mereka miliki ya, bahwa mereka dapat menghasilkan ekonomi yang lebih baik dalam ekonomi keluarganya. Nah, ini juga Bu Afitri sesuai loh dengan indikator target sasaran daripada Pak Jokowi Presiden kita ya. Jadi ada 5 indikatornya. Salah satunya pertama adalah bagaimana mengembangkan perempuan membentuk UMKM. Nah, jadi sudah pas dengan PKK yang di Pokja 2 ya, bagaimana membentuk UP2K. Iya. Pertanyaannya begini, ini bapak-bapak jadi merasa agak terdiskriminasi. UP2K apa hanya untuk ibu-ibu saja, Bu? Tidak, Bu. Oh, tidak. Jadi, ya. UP2K itu perlu kita berkolaborasi semuanya. Iya. Jadi sebetulnya UP2K itu bisa juga keluarga itu sendiri. Jadi keluarga itu bisa terdiri dari istri, suami, dan anak-anak bisa. Jadi di dalam itu UP2K itu bisa terdiri dari 5 orang membentuk satu usaha UP2K. Jadi bisa saja di dalam keluarga tadinya mereka sudah membuat usaha, umpamanya kita anggaplah goreng-goreng ya. Gorengan tuh kadang-kadang mereka tidak terorganisir, jual aja, padahal di situ melibatkan ada suaminya, ada anak-anak dan lainnya. Dia bisa membuat di depan rumahnya umpamanya UP2K, sebutlah namanya nama bapak atau nama ibu, silakan. Nah, jadi manajernya bisa bapaknya ya, dan anggotanya bisa istri dan anak-anak, bisa demikian. Oh, begitu ya. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Pokja 2 dalam pendampingan UP2K? Nah, jadi UP2K Ibu Afitri ya, bahwa sebenarnya semua di kita itu ada unit-unit usaha yang telah dijalankan oleh warga masyarakat kita ya. Cuma mereka belum terhimpun secara tertib pengelolaan. Kenapa? Karena biasanya tuh di UP2K ini belum ada dia berbentuk Kopsus. Jadi sebetulnya jadi UP2K ini dikeluarkan izinnya, ketetapannya oleh kepala desa atau kelurahan. Oh begitu ya. Itu rangkaian aturan-aturan penetapannya ya begitu ya. Jadi sahabat PKK dimanapun berada, UP2K ini adalah salah satu sumber
ya alternatif untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi mungkin yang pada masa pandemi seperti ini ada dampak-dampak dari PHK yang bisa membentuk UP2K gitu ya. Iya, iya. Terus Bu, bagaimana pendampingan tadi? Nah, kalau pendampingan jadi gini, kita Poja 2 khususnya itu kita menginventarisir dari pelaku-pelaku usaha yang ada di kabupaten kota atau bahkan desa ya sampai ke tingkat desa wisma. Nah di situ kita berkolaborasi kerjasama dengan PKK kabupaten sama kota, kabupaten kota untuk kita tahu. Nah jenis usaha apa yang telah dijalani oleh masing-masing usaha anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah itulah kita dapat membentuk Poksus. Poksus itu adalah kelompok khusus, kelompok pelaksananya yang memberikan arahan kepada kelompok-kelompok usaha ini langkah-langkah, kan karena di dalamnya harus ada tertib administrasi. Kenapa? Untuk apa? Biasanya di dalam hal pemodalan itu kan membutuhkan data, informasi, sehingga yang memberi modal percaya bahwa usaha ini telah dijalankan. Nah inilah gunanya pendampingan di dalam pelaksanaan. Ibu, selain modal tentu ada ilmu yang harus dimiliki oleh pemula-pemula untuk memulai usaha. Betul. Adakah program dari Pokja 2 begitu untuk melakukan semacam pelatihan untuk para pemula yang ingin memulai usaha? Benar Bu Fitri, jadi kami punya program, artinya Pokja 2 ini akan kita buat sebuah pelatihan ya, mungkin melalui daring ya, terutama nanti diatur sama PKK provinsi kita ya, bahwa kita akan melakukan daring ini khusus untuk PKK seluruh kabupaten kota agar mereka nantinya dapat mengarahkan ke tingkat kelurahan atau desa wisma hal-hal apa saja yang harus dilakukan di dalam proses pembentukan UP2K, sehingga kita berupayakan cita-cita kita adalah di Provinsi Kepri ini terbentuk kampung UP2K. Keren sekali, luar biasa. Mudah-mudahan terwujud ya Bu ya. Amin. Untuk juga kita mensukseskan visi dan misi dari Gubernur Kepulauan Riau, salah satunya adalah untuk pemulihan ekonomi. Ibu, ada nggak stimulus modal yang diupayakan oleh PKK yang bekerja sama dengan OPD misalnya untuk menyalurkan itu ke UP2K begitu? Nah jadi begini Bu Fitri, sebetulnya ya kalau kita lihat desa kan sebetulnya mempunyai daerah itu kan desa ya, desa atau kelurahan, khususnya kalau kelurahan mereka kan APBD ya, tapi kan ini kaitannya dengan desa, ada dana desa. Nah desa itu kan masing-masing itu ada punya unit, kita gerakan untuk adanya unit usaha perempuannya di dalam bentuk UP2K tadi ya. Nah disinilah yang kita mengarahkan dari mana permodalan ini menjadi stimulus, karena PKK itu kan ada sampai tingkat ke desa dan kelurahan. Stimulus bekerja sama supaya dapat membantu masyarakat desa dalam hal stimulan dalam arti kata bagaimana ya proses terbentuknya UP2K itu, karena mereka pada dasarnya yang diupayakan yang telah mempunyai usaha, artinya UMKM-nya sudah jalan. Ya, UMKM-nya sudah jalan. Nah, itu kan perlu administrasi, namanya perizinan dan lainnya, supaya apa? Supaya dapat kita mengarahkan tadi ke arah programnya untuk menuju koperasi, kan gitu. Baik. Sebelum ke koperasi Bu, sudah adakah program atau produk unggulan dari UP2K yang dihasilkan hasil dari pembinaan ini? Ya. Nah, jadi gini Bu, kita untuk sementara ini yang kita Provinsi Kepri itu pernah dapat juara 1 UP2K. Ya tingkat nasional ya. Produknya itu adalah keripik ya, jadi sedemikian. Itu dihasilkan di Senggarang. Nah, itu dia ya. Nah, ini apa Bu? Keripik macam-macam, ada kue bawang dan lain sebagainya. Itu jenis keripik singkong dan lain sebagainya. Nah, ini udah menang ya. Artinya malah sudah memenuhi standar. Ya, sudah menjadi pilot project malah. Pilot projectnya siapa? Project nasional. Jadi kalau misalnya ada percontohan UP2K, mereka malah ke tempat kita. Nah, gitu. Nah, cuma dalam hal ini yang perlu kita terus melakukan pendampingan agar ini dapat berjalan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena sedikit-sedikit orang menghubungi bagaimana ke UP2K-nya di Provinsi Kepri. Nah, itu dia, mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk lainnya ya, tapi terutama di dalam kaitan tadi bahwa kita perlu petugas pelaksana yang mendampingi mereka dalam hal apa?
tertib administrasi dan lain sebagainya. Nah ini yang tadi Bu Fitri tanyakan, apakah kita punya program untuk melakukan pembinaan ya atau pendampingan ke UP2K. Nah inilah dia, karena mereka memerlukan untuk pelatihan itu saja, pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh UP2K, hal-hal apa saja, sehingga kita punya tadi udah memenuhi indikator tetap terpelihara dan UP2K lainnya juga dapat lebih baik lagi ya, itu dia. Sejauh ini ada nggak bantuan-bantuan Bu dalam bentuk alat atau bentuk apa saja begitu Bu, sebagai stimulan lah paling tidak untuk menambah semangat dari pelaku UP2K ini? Baik, kalau umpamanya di kabupaten kota tuh Bu Fitri ya, itu bupati atau wakil wali kotanya ya, itu mereka sudah memberi bantuan umpamanya kalau umpamanya yang usahanya goreng-gorengan, mereka memberikan alat-alat bantuan ke UP2K itu berupa peralatan untuk gorengan, atau umpamanya untuk jenis yang bakery atau lainnya, mereka juga memenuhi hal tersebut sesuai dengan jenis usaha yang dirintis oleh masing-masing UP2K. Itu yang sudah berjalan. Dalam waktu dekat kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu? Nah kami dalam hal ini sesuai dengan misinya Pak Gubernur yang mana mau menjadikan Pulau Penyengat ya sebagai sasaran destinasi pariwisata yang destinasi pariwisata. Jadi hal ini kan berkaitan dengan multiplier effect ya yang kita harapkan. Jadi kami punya program bagaimana untuk kita pilot project menjadikan Pulau Penyengat itu sebagai kampung UP2K. Wah, keren sekali ya. Jadi begini Bu, pertanyaan dari sahabat PKK kita, kalau kami nggak tinggal di Pulau Penyengat, boleh nggak produk kami juga masuk dong dipasarkan di sana gitu? Nah, kalau umpamanya itu kita sangat senang sekali, artinya kan kita lebih banyak ya produk-produk kita, unggulan kita yang kita hasilkan ya. Artinya ini yang kita perlukan kerjasama semua ya. Jadi Penyengat itu menjadi sasaran sesuai lah misinya Pak Gubernur ya. Artinya menghidupkan ekonomi masyarakat, bukan hanya masyarakat Penyengat tapi masyarakat ekonomi UMKM lainnya ya. Di seluruh Kepri. Di seluruh Kepri ya. Memungkinkan nggak Bu untuk produk-produk itu kita kurasi begitu ya, kemudian untuk kita jadikan satu etalase di Pulau Penyengat, misalnya katakanlah produk kerupuk atau misal ya Bu ya, dari Natuna, kemudian dari Anambas, dari Lingga, Karimun, Batam gitu ya, disatukan Bintan, Tanjung Pinang, disatukan di dalam satu tempat ya. Mungkin kan ya? Sangat memungkinkan Bu Fitri ya, karena kan kita kekuatan ekonomi ini adalah perlu kolaborasi semua pihak ya. Artinya disinilah pilot project yang kita perlukan di Pulau Penyengat, tapi ini menjadi contoh untuk kita bangun di Kepri lainnya ya. Tapi bisa menampung semua UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ya. Tadi etalase yang kata Bu Fitri itu juga menjadi idaman kita semua ya. Artinya menjadi sebuah inovasi kita ya, menjadi contoh pilot project kita bahwa kita bisa menghimpun 7 kabupaten kota di Pulau Penyengat ya, menjadi UMKM kita. Saya punya bayangan begini Bu, kita kan kalau ada suka bilang begini, kalau udah sampai Tanjung Pinang itu kalau nggak ke Penyengat itu sama aja dengan belum sampai ke Tanjung Pinang. Begitu. Benar Pak. Iya kan? Nah, jadi kedepannya gitu ya, dalam bayangan saya nih Bu, itu produk-produk UP2K semuanya ada di Pulau Penyengat. Jadi siapapun wisatawan kita arahkan ke Pulau Penyengat untuk beli dong produknya sebagai oleh-oleh. Gitu. Karena kemarin saya bawa tamu ke Pulau Penyengat, itu packaging sudah mulai bagus, tetapi mohon maaf Ibu, kualitasnya itu minyaknya bukan main belinyang lagi, ya gitu ya. Ada yang packagingnya kurang bagus, tapi produknya bagus. Nah jadi itu si malakama yang memang belum ketemu yang betul-betul klik gitu ya Bu. Yang mungkin dengan pembinaan dari UP2K, Pokja 2, PKK Provinsi Kepri ke depannya akan lebih meningkatkan kualitas produk dan kuantitas produknya juga bertambah. Amin. Gitu. Kita harapkan sangat demikian ya. Artinya supaya kita juga
produknya unggul ya, bukan cuma di Kepri tapi di nasional dan bahkan mancanegara ya. Siapa tahu bisa menembus ekspor. Betul. Apalagi kemarin waktu Pak Sandiaga Uno datang bilang kan kita punya deram-deram itu donat penyengat. Iya, kan doyan pergi ke Iya, penyengat iya. gitu ya. Baik, closing statement kita untuk pertemuan kita kali ini Bu, apa pesan-pesan untuk pelaku UP2K maupun pemula UP2K untuk sahabat PKK dimanapun berada? Baik, untuk sahabat PKK dimanapun berada dan pelaku usaha dan UP2K yang telah dijalani ya, kami mengharapkan kita semua optimis ya bahwa ekonomi ini insya Allah bangkit dari kita. Artinya kita yang membangkitkan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, maka kita kekuatan ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya yang mensupport para ibu khususnya ya. Nah ini adalah sangat kami butuhkan yang kerjasama ini, karena supportlah kami Pojok 2 PKK Provinsi Kepulauan Riau yang kami juga punya cita-cita ingin membantu ekonomi masyarakat kita agar dapat bangkit sebagaimana yang diharapkan oleh impian Pak Gubernur kita, pemimpin kita dan seluruh masyarakat Kepri. Tanpa kita semua, tanpa ibu-ibu pelaku usaha UMKM, kami juga tidak menjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan tetap terus berusaha, jangan patah semangat ya. Anggaplah bahwa masa pandemi ini adalah menjadi cambuk kita untuk bangkit. Kenapa? Karena memang peluang dan kesempatannya di masa pandemi ini. Saya rasa demikian. Iya, baik sahabat PKK, yang bisa kita ambil kesimpulannya pada kesempatan kali ini adalah tetap bersemangat untuk melakukan usaha-usaha dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga yang pertama, dan dalam rangka peningkatan ekonomi daerah khususnya Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Sekali lagi sahabat PKK dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir ya. Baik, kita akan ketemu lagi di episode ke-6 ya. Jangan lupa terus pantengin Pojok PKK yang selalu menjadi inspirasi dan edukasi serta informasi. Subscribe sekali lagi, kasih jempol manisnya, tekan tombol loncengnya dan share ke seluruh Indonesia. Syarat Magda Guridam 12, Petuah Melayu Bijak Bestari. Kader PKK, mestilah cerdas, sejahterakan keluarga di Provinsi Kepri. Salam jaya PKK, sejahterakan keluarga di Kepri kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.